Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ngopak, ngobrol pagi. Pagi ini kita bersama dengan Mas Eko. Dia salah satu teman, sahabat, kawan mulai dari dulu. Dan tadi saya lewat-lewat kok ada mobil, ya langsung aja saya datang. Mas Eko, selamat pagi. Pagi. Gimana, sehat Mas Eko? Alhamdulillah sehat ya Mas. Kegiatan hari ini apa? Hari ini saya ada tamu dari Dinas PMD Provinsi. Nah, makanya mohon maaf nunggu sebentar tadi terkait dengan pengembangan BUMDesma, BUMDes dan BUMDesma. Nah ini mungkin barusan beberapa orang aja, tidak semua BUMDes dibilang. Enggak, jadi sementara untuk sonding awal itu yang sudah punya unit usaha. Artinya unit usaha yang sudah benar-benar dijalankan. Banyak yang masih belum optimal. Jadi perlu kita kembangkan. Oke, itu yang terkait dengan itu ya. BUMDes ya. Nah sekarang kita bicarakan beberapa minggu ini, beberapa bulan banyak desa-desa mempersiapkan untuk lomba desa. Oh iya. Dan saya sendiri juga bukan mengawal, tapi melihat secara langsung bagaimana hiruk pikuknya seorang kepala desa, ibunya, PKK-nya. Kalau Pak Eko boleh tahu ya, bagaimana sih lomba desa itu dilaksanakan? Sebetulnya begini, lomba desa itu adalah agenda rutin kami dalam rangka penataan administrasi di desa secara keseluruhan. Administrasi itu kalau kita jabarkan kan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Secara garis besar kan begitu. Nah, ini menjadi agenda rutin kenapa? Karena dengan adanya lomba desa, ini tolong jangan dilihat sebagai sesuatu yang seremoni. Ini bukan seremoninya yang kami nilai, tetapi adalah yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, yang kedua administrasi, nah yang ketiga adalah kolaborasi. Ya, ketiga ya, ada pemberdayaan, administrasi dan kolaborasi. Pemberdayaan ini adalah kita ingin memantau, pemerintah daerah itu ingin memantau sejauh mana tuh perkembangan angka pemberdayaan di masyarakat. Karena di Pangapunten dana desa semakin bertambah, sementara kami melihatnya swadaya masyarakat justru turun. Justru turun. Kenapa? Karena semuanya sudah dicukupi dari pemerintah. Nah, padahal desa itu adalah dulu cikal bakalnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya hal yang luar biasa, yaitu kaitannya dengan swadaya. Itu menjadi nilai poin yang tinggi. Nah, ini kami sudah menjalankan di 18 kecamatan, masing-masing kecamatan kan satu. Untuk mengukur tolok ukur itu, sehingga nanti apa yang bisa kami support. Sebetulnya ada misi di dalamnya adalah satu bergantian, yang kedua supaya pengembangan administrasi tadi merata di 18 kecamatan itu merata. Karena kami pengennya membangun satu sistem pemerintahan desa yang kuat gitu ya. Nah, kemudian tadi yang pertama adalah itu tadi pemberdayaan, yang kedua administrasi. Kita ini sering jatuh dari sisi administrasi, padahal itu pekerjaan rutin. Ya kan? Saking rutinnya dianggap biasa. Nah, ketika biasa ini kadang kita lupa bahwa administrasi itu menjadi hal yang penting. Kami menutup celah supaya tidak muncul penyimpangan administrasi, maladministrasi yang nanti membawa dampak ke ranah hukum. Makanya kami juga ingin ngecek administrasinya wis apik dulu gitu Mas Agus. Kemudian yang ketiga kolaborasi. Nah, pemerintah desa itu tidak bisa jalan sendiri. Ada BPD, ada lembaga kemasyarakatan desa, salah satunya PKK. Maka untuk efisiensi kegiatan lomba desa ini kami bersamakan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK. Hari Kesatuan Gerak PKK. Apa itu satu rangkaian atau memang ini ada bukan indikasi ya, ada sesuatu yang kadang orang salah kaprah. Yang dititik beratkan di HKG. Kadang di pemerintahan desa agak kurang. Ini yang terjadi. Ini mungkin perlu Pak Eko kasih tahu ke masyarakat semua. Iya, jadi begini, terkait dengan kolaborasi ini, itulah pentingnya sinergitas. Tadi di depan kami sudah matur kan, penyelenggaraan pemerintahan itu tidak hanya urusannya pemerintah desa saja. Ada BPD, ada lembaga kemasyarakatan desa yang lain. Apa lembaga kemasyarakatan desa? RT RW, PKK, Karang Taruna, Linmas, makanya semuanya terlibat kan. Dengan adanya kegiatan satu lomba desa ini diharapkan hubungan
human relation-nya gitu ya, antar lembaga ini bisa lebih kompak lagi. Karena misinya kan satu tuh, membantu kepala desa dalam mewujudkan janji politiknya yang dituangkan dalam visi misi dalam bentuk perdes yang namanya RPJMdes. Nah, kalau tadi ada kenapa kok PKK-nya lebih ditonjolkan, kelihatan lebih dominan, sebetulnya porsi PKK ini 40%. Dari penilaian, kalau saya ibaratkan jarum itu 100% begitu, porsi PKK ini 40%. Nah, daripada jalan sendiri-sendiri nanti momennya berbeda, HKG, karena HKG itu kan kegiatan juga yang harus diikuti oleh PKK rutin tiap tahun, maka ini kita kolaborasikan. PMD kolaborasi dengan PKK Kabupaten, HKG dan Lomba Desa jadikan satu. Karena apa? Supaya desa tidak melakukan kegiatan berulang. Satu itu, yang kedua efisiensi anggaran, efisiensi waktu. Nah, makanya proporsionalnya kami bagi 40% itu untuk HKG, 30% untuk kolaborasinya, 30% untuk administrasinya. Jadi, nah, administrasi di PKK ini kan ada bagian dari penyelenggara pemerintahan. Karena di PKK kan ada Pokja 1 sampai 4, ya, gitu kan. Makanya inilah pentingnya sinergi dan kolaborasi. Nah, sejak saya ada di PMD, HKG ini saya berlakukan jadi satu. Supaya apa? Nanti yang menang HKG itu pasti masuk nominasi menang Lomba Desa. Kenapa? Sudah punya bobot modalnya sudah 40%. Jadi jangan sampai menang HKG tapi kalah di Lomba Desa, begitu. Karena apa yang dinilai sebetulnya kan sama. Yang dinilai sama. Oke Pak Ko, mungkin saya harus tanya, nilai tertinggi itu apakah kolaborasinya itu ya? Iya. Jadi kalau boleh saya buka, kalau administrasi itu kan pekerjaan rutin 30%. Kemudian PKK dengan kolaborasi, PKK-nya memang kita buat 40%, tapi kan ada 4. Ada 4 Pokja. Ini kan per Pokja 10%. Nah, kolaborasi ini kita ingin melihat karena sekarang ini sekali lagi kami ingin membentuk super team, bukan Superman. Superman itu kepala desanya pinter, dia mumpuni, tetapi lembaganya nggak support, dia bodoh wae. Nah, kita ingin membentuk super team itu seluruh stakeholder yang ada di desa itu bisa nyamiji gitu ya. Kemudian punya visi yang sama sehingga programnya kepala desa itu bisa disupport. Harapannya apa? Visi misi dari kepala desa untuk rentang waktu masa jabatan 6 tahun untuk yang sekarang itu bisa tercapai. Sebenarnya kalau kita runtut, Lomba Desa itu tidak seserem yang mereka pikirkan. Kalau mereka sudah melaksanakan apa yang mereka laksanakan tiap tahun, tiap hari, bisa dia bekerja Pak. Tapi kadang-kala di saat ada bahasa Lomba Desa, bingung. Ini. Tapi itu nggak apa-apa, memang dinamikanya orang di desa begitu. Kembali ke Pak Ko terkait Lomba Desa itu tadi. Memang anggaran semua dari desa ya, dikelola desa, semua dimanfaatkan oleh desa. Satu yang menjadi pemikiran saya di Magetan, Lomba Desa itu sangat penting ya bagi pemerintah terutama. Kalau saya sangat penting. Iya, sangat penting dan itu faktanya kelihatan. Yang minimal yang dimajukan Lomba Desa itu, yaitu tadi. Ketika orang mau didatangi, kita budaya subuh-kubuhnya ini kan tinggi. Betul. Nah, begitu mau dilomba kita enak kan isin. Secara tidak langsung administrasinya pasti langsung ditata, koordinasinya langsung dijalin kan gitu kan. Betul. Dan kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti insya Allah kedepannya juga baik. Nah, yang saya harapkan begini, jangan mengada-ada. Betul. Jangan mengada-ada. Sudah potret, saya tidak ingin melukis. Saya ke teman-teman itu, ke tim, saya sampaikan. Penjenengan laporan karena saya ketuanya, koordinatornya, penanggung jawabnya di sini. Penjenengan laporan ke saya itu jangan lukisan, tapi potret. Kalau lukisan itu Mas Agus digawe rotok putih, kan gitu kan. Tapi kalau potret, ya apa adanya. Apa yang terjadi? Iya. Kembali Pak Eko, dari Solo Panggung saya sudah melihat, dan aku melihat kemarin di Sukomoro, walaupun saya hanya tapi memang kalau semuanya sudah
dijalankan dari awal. Tidak ada kalau lomba desa itu menanggung. Iya. Nah sekarang kalau kita melihat di ruangan-ruangan sekarang sudah lengkap apa-apa. Mohon maaf, kenapa nggak dari dulu-dulu begitu kan gitu? Makanya ini kami ingin ini kan sebetulnya lomba desa itu menjadi pematik saja. Pematik ya. Pematik supaya penyelenggaraan pemerintahan desa itu seharusnya seperti ini. Jangan hanya pada saat lomba saja. Yang sebelumnya tidak ada ruangan, kita punya ruangan. Tapi nggak apa-apa, ini memang setelah lomba desa itu kita bicara. Iya. Jangan dobro kasem ya, kalau saya. Pokja 1, 2, 3, 4 lembaga juga saling berkoordinasi. Ini yang harus kita jaga selama menjadi warga di desa itu, apalagi di pemerintahan. Sebetulnya intinya begini loh Mas. Ini kan desanya itu desa kita semua. Betul. Baik buruknya desa itu menjadi tanggung jawab kita semua. Makanya dengan adanya lomba desa itu saya berharap seluruh komponen itu rumoso handar beni terhadap desanya. Memiliki ya. Iya, dan saling mengisi lah. Ketika mohon maaf aparatur penyelenggara diingatkan ya jangan marah, jangan sensi. Kemudian kalau ada masukan enggak digunakan misalkan ya mungkin tidak sesuai dengan skala prioritas. Kalau gaduk komunikasi di gaduk rembuk bahasa saya itu ketemu, insya Allah penyelenggaraan pemerintahan desa itu baik. Ini saya temukan di beberapa desa, salah satu desa itu sudah mulai diprogramkan tuh kalau izin kalau nggak masuk dipotong. Oh iya, itu dipotong apanya Pak? Jadi kita belum tahu nih. Iya, mulai 2024 saya ini kan banyak mendapatkan masukan. Ya. Saya belajar dari pengalaman adanya proses hukum dan lain sebagainya. Aparatur pemerintah desa per 1 Januari 2024 berdasarkan peraturan Bupati 38/2023 tentang pedoman penyusunan APBDes 2024, seluruh aparatur pemerintah desa itu harus menulis pekerjaannya setiap hari sebagai bentuk pertanggungjawaban dia menerima tunjangan. Ya, jadi yang dipotong itu tunjangannya. Nah, kalau yang bersangkutan tidak bekerja. Oke Pak Eko, antara tidak bekerja, mohon maaf, bolos dan izin, itu apakah sama untuk pemotongan? Beda. Jadi yang ini harus masyarakat semua dan mungkin teman-teman di Pemdes harus melihat ini, biar nggak ada gejolak di Pemdes sendiri. Jadi begini, yang di peraturan itu makanya ayo bareng-bareng pahami aturannya. Setelah bukti penjenengan bekerja, itu kan sebelumnya kan nggak kelihatan, pokoknya nyambut gawe gitu. Pamong ditakoi nyambut gawe berapa jam? 24 jam. Itu kan nggak manusiawi, itu juga dihitung kerjanya. Maka yang langkah pertama, kepala desa harus menetapkan jam kerja dulu. Jam kerjanya 7:30 sampai 3:30. Ya, 7:30 sampai 3:30. Rentang waktu 7:30 sampai 3:30 itulah jam kerja. Nah, ketika jam kerja dia menjalankan fungsi pemerintahan. Kan tugasnya ada 4, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Fungsi pemerintahan itu sanksinya sanksi administratif. Maka ketika dia nggak masuk tanpa keterangan, berarti kan meninggalkan pekerjaan. Bolos, hilang dan lain sebagainya. Jelas dipotong. Iya, nah itu ada hitung-hitungannya. Itu yang pertama, ada hitung-hitungan teknisnya ya. Yang kedua, juga untuk membangun bentuk kepedulian dari aparatur pemerintah desa dan kepala desa. Jadi kalau kepala desa ini tahu perangkat desanya itu tidak masuk tanpa keterangan ya. Kalau izin kan ada ketentuannya. Izin pakai surat 2 hari, izin sakit 2 hari, izin sakit lebih dari 2 hari boleh. Kalau sakit lebih dari 2 hari boleh. Silakan buat surat dokter. Nanti kalau dirawat pakai surat rawat karena kan BPJS sudah kami tanggung. Kan itu salah satu bentuk tunjangan kan. Nah, kalau dia tidak masuk tanpa keterangan, itulah yang dikurangi. Artinya tidak masuk tanpa sebab yang jelas. Gitu. Tapi kalau izin tidak dipotong. Berarti kan ada sebabnya dia tidak masuk, gitu kan. Nah, kalau sampai 6 hari dalam 1 bulan tidak masuk tanpa keterangan ini, baik berturut-turut atau terputus. Berturut-turut itu 6 hari belum. Terputus iki mlebu sesuk ora, dan seterusnya itu. Kalau 6 hari maka tunjangan harus dihentikan. Harus dihentikan. Berarti seminggu dia masuk enggak. Dalam akumulasi 1 bulan
dalam akumulasi 1 bulan kok ada 6 hari kerja dia tidak masuk, tanpa keterangan tunjangan tidak boleh dibayarkan. Oke Pak Eko, pemotongan tunjangan itu uangnya kembali lagi ke kas desa atau bagaimana? Ke kas desa, jadi bukan dibagi loh ya. Nah ini yang salah. Nah ini. Jadi ketika ada perangkat desa tidak masuk 6 hari berturut-turut atau terputus tanpa keterangan, maka kan tunjangannya tidak diberikan. Tunjangan ini tidak bisa dibagi dengan teman-teman yang masuk. Maksudnya di kas desa? Iya, tetap aja di kas desa, nanti biar menjadi silpa. Oke. Nah ini belum berhenti sampai di sini. Ini masuk 6 hari. Itu kepala desa harus manggil yang bersangkutan. Iya no, lah 6 dino rapat ini gitu ya. Berikan teguran. Jadi jangan menunggu 6, karena ada 2 pergub ini. Pergub tentang pengangkatan pemberhentian perangkat desa. 60 hari tidak masuk baru bisa diberhentikan. Nah pertanyaannya bagaimana kalau jarak itu sengaja. Iya. Melebu hilang. Ketika belum sampai 60 hari masuk tidak bisa proses. Maka dengan Pergub 38 inilah pintu masuk apabila aparatur pemerintah desa itu melakukan pelanggaran bisa ditindak dari sini. Tidak langsung pemberhentian, tapi ada tahapannya. Dan itu tidak nunggu 60 hari dulu gitu loh. Oh dintani saya 60 dino. Nanti 59 hari masuk nggak berlaku. Ini bahasa potongan memotong tadi itu gimana? Tidak semudah yang kita bayangkan. Karena itu pasti, mohon maaf, aku cari, ini kan anak buahku, itu lurah. Kadang cari tetap disiplin kalau sesuai pergub. Iya. Tapi yang lain kadang ngapo agak mulai dipotong, duitnya buat dikelompok nih, dibagi nih. Dan ada yang cari cerdas, memang uangnya kembali ke silpa. Tidak tahu nanti silpanya buat apa lagi. Dan sebenarnya ini bagus untuk disiplin Pak. Iya, memang ini sudah waktunya. Karena begini loh, aparatur pemerintah desa itu bekerja, itu kan harus ada rekam jejaknya. Dia harus ngisi daftar hadir, membuat laporan. Jadi misalkan ya, Mas Agus ini perangkat, hari ini datang ke PMD konsultasi, tulis saja kerja konsultasi apa gitu kan. Ada kemarin yang menyampaikan ke saya, Pak Kadin, saya tidak bisa ngetik, tidak usah diketik, tulis tangan saja boleh. Yang penting saya kalau ditanya, karena mohon maaf ya, saya ini sekarang kesulitan. Ketika ada aduan dari masyarakat, Pak si Pamong A ini tidak masuk, aparatur pemerintah desa ini tidak masuk. Oh masuk kok, buktinya mana? Saya tidak punya. Nanti kalau ada seperti ini lagi, saya tinggal kontak Bapak Ibu Camat, nyuwun tolong daftar hadir sama laporan kinerja bulan ini, gitu kan? Karena apa? Kalau ada laporan tidak kita tindak lanjuti, kami, karena laporan itu kan seringnya ke kabupaten. Misalkan desanya Mas Agus ini dilaporkan, kemudian Mas Agus tidak saya klarifikasi, tidak saya berikan tindak lanjut dari laporan itu. Si pelapor nganggap, oh Mas Agus ini dagangan pusat, tak lapor kewe tadi apa-apa ini sakti tenan. Nah itu ketika kita berbicara administrasi kita kaitannya dengan lomba desa, administrasinya tertib, maka itu memudahkan semua untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Kan saya tinggal narik aja Pak laporannya. Oh ini loh budaya. Jadi ini bukti bahwa reformasi birokrasi semakin ke depan tetap saya kawal untuk tetap menjadi atensi khusus. Karena apa? Kalau ini yang sulit ini Mas. Saya sekarang ini kenapa kami terapkan ini seizin pimpinan, seizin Pak Bupati kita terapkan pergub ini karena kami sendiri ingin membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Jangan sampai masyarakat itu apatis terhadap aparatnya. Ciloko ini ora dipercaya. Maka senyampang kita diberi amanah, lakukan pekerjaan dengan baik. Itu pesan saya. Oke Pak Eko, mungkin pengawasan di desa dari teman sendiri. Apakah nanti Mama ya PMD turun melihat jajan desa ini ada simbolosan apa bisa nggak? Bisa. Tapi ya kontrol, maksudnya kontrol. Karena tidak semua desa begitu masuk yang lucu. Nanti gini Mas, mekanismenya kan desa saya ini kan ada 207. Ya. Kecamatannya 18. Saya kalau bekerja tadi Superman tadi nggak bagus, maka saya bentuk seperti. Ya. Maka kami sudah konfirmasi dan kami sudah sampaikan ke Bapak Ibu Camat dan jajaran. Setiap 3 bulan itu melakukan monef. Nah begitu ada temuan monef itu tidak ditindaklanjuti, laporkan. Contoh, ada perangkat desa saya yang ternyata sakit menahun, sudah 1 tahun lebih sakit, tidak diapa-apain, masyarakat komplain. Nah setelah kami periksa kan
salah satu syarat untuk menjadi perangkat desa itu kan adalah sehat jasmani dan rohani. Ketika dia tidak memenuhi syarat, salah satu syarat yang di awal itu kan dia bisa diproses. Dan itu kejadian, kami ada 2 perangkat desa yang harus diberhentikan karena memang tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Ada. Jadi memang regulasi ini justru untuk melindungi aparatur pemerintah desa. Jadi saya awal-awal meluncurkan program ini dibully, Mas. Wah, saya ini disiplin. Tapi sebetulnya niatnya baik. Untuk beliau bekerja juga ada rekam jejaknya. Ketika ada permasalahan, administrasinya, supportnya ada. Dan tidak ada diri-dirian. Iya. Itu nomor 1. Nah, makanya saya sampai contoh baru hari kemarin saya datang di Rakorjanya Kecamatan Masbali. Saya persis matur seperti yang saya aturkan ke panjenengan dan teman-teman yang menyaksikan konten ini gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah untuk membangun kepercayaan. Jangan sampai pemerintah itu masyarakat tidak percaya lagi. Dianggap gak kerja gitu ya. Ono pemerintah, ono masyarakatnya itu pemerintah jenenge. Kan gitu kan, makanya kolaborasi itu tadi. Jadi lomba desa salah satunya ya kolaborasi itu yang dimainkan. Makanya kemarin ada orang bertanya, jadi ini sih di lombanya apa? Ya saya jawab aja, kerjasama kolaborasi yang baik. Itu nomor 1. Iya. Berarti nggak salah dong saya ngomong. Iya. Dan jangan dikira seremoni itu malah nilai plus, plus dan menghambur-hamburkan uang. Ini yang saya wanti-wanti ya. Iya. Karena dengan adanya seremoni itu penjenengan bisa perhatikan dari sisi yang lain. Ekonominya bergerak, Mas. Iya kan, ekonominya bergerak. Akhirnya apa, produk yang ada desa itu bisa dijual, ditampilkan dan jadi sebetulnya ini multiplier effect sebetulnya. Kalau kita pahami. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi negatifnya, apa sih yang kita tidak diomong orang gitu kan? Betul. Tapi ya itu menjadi cambuk buat kita. Makanya ketika kita diomong, buktikan dengan perbuatan. Kalau saya begitu. Mungkin nanti 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, apa potensi bisa dikeluarkan Pak Eko? Kami sudah mendapatkan perintah itu. Jadi sudah dari pimpinan kolaborasi OPD. Ya. Jadi event yang ada di Magetan nanti akan dikemas dengan kolaborasi OPD. Nah ini kan jika bagiannya foto tuh kan lomba desa tadi. Jadi masing-masing OPD ketika ada kegiatan, misalkan ya ada event pariwisata, peternakan, UMKM, kemudian PMD, kemudian kebudayaannya bisa masuk, pertaniannya bisa masuk. Tujuannya adalah satu, bagaimana pemerintah itu bisa menjadi motor bergerak untuk kegiatan ekonomi. Arahnya ke sana. Pemirsa, 15 menit. Tapi saya harus datang lagi. Kalau ngomong desa tidak ada habisnya. Dan alhamdulillah habis pilkada Magetan luar biasa Pak. Tidak terjadi apa-apa dan aman, damai. Siapapun pimpinannya, yaitu yang harus kita hormati. Pak Eko, salam buat yang lomba desa Pak Eko. Iya, saya sampaikan untuk teman-teman yang mengikuti lomba desa dan yang akan mengikuti lomba desa. Lomba desa itu kegiatan yang kami jadwalkan rutin. Kemudian ambil sisi positifnya. Ini bukan sekedar seremoni, tapi lebih mengarah untuk bagaimana desa itu bisa mengeluarkan potensi yang ada di desanya. Dan jangan lupa kolaborasi itu penilaian khusus buat kami antara stakeholder yang ada di desa itu. Sudah jelas ya, kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi. Terima kasih Pak Eko. Semoga acara ini nanti kita berlanjut dengan tema yang lain. Monggo. Terima kasih. Sukses ya Mas. Salam ngopi pagi.